Selamat pagi Portibi, Horas di Hita Salut na medyo juman kita krena. Kembali lagi dengan Opung Parbelak. Jadi aku mau bahas dulu tentang sesuatu yang viral. Apa itu? Seorang kepala cabang dari sebuah perusahaan ternama, ya, perusahaan, aku nggak perlu sebutkan namanya dan juga nama orangnya, ya, ditemukan tewas, meninggal karena bunuh diri, diketahui karena dia stres, terlilit hutang, karena dia kecanduan judi online, ya. Sebelumnya kami mau ucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan berikan kekuatan kepada istri dan juga anak-anaknya, ya. Jadi yang perlu kusoroti pada saat ini yaitu maraknya judi online ternyata makin hari makin banyak memakan korban. Bukan hanya korban secara finansial tapi juga korban nyawa, ya. Aku rasa polisi harus segera bertindak ini, ya. Kalau dibiarkan saja ini bakalan bisa merajalela. Tahu ndak kalian? Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya judi, baik judi online ataupun judi offline itu mematikan, sama-sama merugikan. Ya tuh siamuro, dangadok perjuji monang. Sudah nasa perjuji ikut telu dong. Serius. Sekarang menang 300.000. Besok kalah 500.000, apa gunanya? Kok tahu? Iyalah. Ku alami itu dulu. Iya kan? Menang hari ini 200, besok 300, besoknya lagi kalah 1 juta. Kan sama aja bohong. Rugi kita 500.000. Tapi itulah kadang-kadang, ya kan? Inilah bisnis yang luar biasa. Bisnis yang membodohi, orang yang dibodoh-bodohi tidak merasa dibodoh-bodohi. Itulah dia. Judi, ya kan? Yang menang bandar, ya kan? Yang namanya bandar nggak akan kalah. Kalian pikirnya di sana itu bukan bola itu diputar. Oh, mana bola keluar nomor pertama, bola nomor 3, keluar yang ketiga, yang kedua, bola nomor 8. Nggak ada itu, udah diatur itu. Kan nggak kalian lihat bolanya diputar? Bisa jadi tukar-tukar. Mana nomor yang paling sedikit, ya? Kalau contohnya togel, itu yang dikeluarkan biar tahu kalian. Kenapa Wak tahu? Pengalaman lah, tahu enggak kalian? Ada pengalamanku dulu. Jadi waktu aku masih anak-anak, gila judi aku. Kenapa bilang? Karena kami, ya, dibesarkan di lingkungan, bukan di lingkungan penjudi sih, lingkungan yang gemar menjudi. Zaman dulu itu main judi kecil-kecilan memang, tapi tetap namanya judi, iya kan? Kalau acara ulang tahun, acara kumpul-kumpul, apalagi acara tahun baru, oh jangan harap. 2 hari 2 malam nggak kan bisa berhenti itu main judi. Mar joker karo, mar song, mar leng, mar kiu-kiu. Itulah dia kerja awak dulu ya kan. Jadi waktu SMP, tahu nggak kalian? Semua jenis judi kartu itu, mahir kalian. Iya betul, serius. Dan juga termasuk main biliar. Tapi paling suka aku main kiu-kiu. Dan juga termasuk main togel. Jadi ada satu cerita biar tahu kalian. Kalau togel ini bisa dikatakan, maaf lah ya bukan sombong ya. Seminggu sekali paling tidak 2 angka. Ya ndak mulu-mulu, 2 angka bisa dapatan aku, tembus. Iya, apalagi zaman dulu awak jajan awak iya kan. Jajan awak 1.000, 2.000. Awak beli togel itu, iya kan. 1 lembar bisa dapat 60.000. Apa gak mantap itu luar biasa, Beli 1 lembar tembus 2 angka dapat 60.000. 60 kali lipat. Banyak kali orang tergiur termasuk awak dulu ya kan. Dan satu ketika, ya kan, ku tengok pas lagi jalan aku pulang sekolah. Ku tengok lah ada mobil berdebu belakangnya itu, kacanya itu ditulis di situ 8972. Kode-kode alam. Kan kalau kita selalu itu misalnya menemukan sesuatu yang unik dalam kejadian satu hari, itu biasanya itu dikait-kaitkan itu. Terus kode-kode alamnya semua. Ada orang kecelakaan. Bukan korban kita tolong duluan. Kita lihat dulu plat nomornya. Itu langsung diperhatikan orang-orang dulu. Jadi ku tengok 8972. Ku ambil biar tahu kalian. Namanya anak sekolah. Ku ambilnya 1.000. Tahu gak kalian? Tembus. Dapat. Gol. Dapatlah situ 1.800.000. Bayangkan kalian. Tahun 99, tembus 1.800.000. Apa nggak mantap kali itu kan, luar biasa ya kan. Tahu nggak kalian? Semenjak saat itu aku terkenal, viral, ya kan? Terkenal kali Opung waktu itu. Jadi waktu itu namanya
kalau misalnya orang tua normal, ya, ketika ada anak pagi-pagi dilihat pergi sekolah, iya kan? Mau kemana kau, Cok? Mau pergi sekolah tulang? Baik-baik ya kau sekolah ya nak ya. Perhatikan gurumu kalau belajar. Kan begitu biasanya pesan-pesan orang tua kan begitu. Jumpa kita tulang kita, amang guru kita kan begitu. Udah ada jajanmu, ini tulang kasih jajan kan begitu. Kalau ini di lorong kami itu enggak seperti itu. Begitu aku pergi keluar rumah, adalah tulang di situ nanyakan, mau kemana kau, Cok? Mau pergi sekolah tulang. Bah, mau sekolah kau? Nomor 3 buat ton. Ditanya nomor berapa diambil hari itu. Gara-gara terkenal aku viral waktu itu. Dapatan nomor apa angka. Gila memang. Tapi itu memang nyata kejadian gertu kalian. Yang lebih konyolnya lagi, bapak-bapaknya itu kalau anak-anaknya baru bangun tidur, kan biasa ditanya, udah bangun kok, emang enak boboknya? Kan begitu kalau bapak-bapak normal. Kalau bapak-bapak di lorong kami itu enggak. Begitu bangun anaknya, udah bangun kok, emang mimpi apa kau tadi malam? Nomor berapa mau kita ambil hari ini? Apalagi kalau sempat mimpi anak-anaknya itu yang unik-unik. Itulah Pak, digigit anjing aku tadi malam mimpi Pak. Gigit anjing kau? Bah, 11. Anjing 11, ya kan? Terus lagi ditanya lagi. Mimpi apa kau lama? Itulah Pak, masuk ular ke rumah kita. Bah, ular. Ditengok, 32. Diambil 32. Tapi kalau sempat mimpi anaknya ini yang lurus-lurus saja. Contohnya, mimpi apa kau nak? Itulah Pak, mimpi aku tadi malam. Ku tengok Bapak makin rajin ke gereja. Jangan harap respon bapaknya bagus. Mau itu disuruh tidur lagi. Tidurlah lagi kau amang. Carilah dulu mimpi yang lain. Disuruh anaknya tidur lagi. Biar dapat mimpi yang lain. Yang lebih konyolnya lagi tau enggak kalian? Pas malam minggu. Kalau malam minggu kan biasanya anak-anak sekolah itu kan lambat-lambat itu tidur. Ya kan, lama itu tidur. Kadang jam 11, jam 12. Kadang-kadang begadang itu nggak tidur. Kenapa? Besoknya hari Minggu nggak sekolah kan begitu. Jam 8 biar tuh kalian. Bapak-bapaknya udah hepok nyuruh anak-anaknya tidur. Tidur kalian. Apanya bapak ini tidur? Baru jam 8. Tidurlah kalian. Udah jam berapa ini? Besok bukannya sekolah. Cepatlah kalian tidur. Biar tahu bapak apa mimpi kalian besok. Dipaksa anaknya tidur cepat. Padahal malam minggu. Cuman gara-gara nomor. Dan anehnya lagi biar tahu kalian. Walaupun aku main judi, walaupun aku main togel, nggak tahu lah ya. Entah karena keseringan dapat. Mamaku nggak marah. Nggak marah. Ntar hilalat tong. Bantu-bantu uang belanja. Nah tapi uang haram. Dan tahu nggak kalian? Di satu ketika, di satu titik. Mulailah aku waktu itu ikut-ikut persekutuan. Ikut-ikut kebaktian remaja. Ya kan? Jadi udah mulai ku tinggalkan ini. Yang namanya main judi ini. Tapi main togel tetap kan begitu. Tapi karena memang nggak terlalu sering lagi, jadi dapatannya pun jarang, ya kan? Dapatan punya jarang. Jadi satu malam datanglah mama ini, ya kan? Nggak tahu lah karena memang susahnya hidup. Apalah dibilang, Amang, kalau bisa kau nggak usahlah terlalu sering lagi kau ke gereja. Kenapa mak? Orang-orang biasanya dinasihati anaknya biar rajin ke gereja. Itulah Amang, udah mama perhatikan. Makin rajin kau ke gereja, makin nggak pernah lagi kau dapatan nomor. Serius. Tapi itu dulu. Kalau sekarang mamaku udah bertobat. Udah ndak ada lagi nomor-nomor. Kami semua satu rumah udah bertobat. Yang lucunya lagi kadang-kadang. Kalau udah malam. Nanti itu. Bapak di ruang tamu. Ya kan. Anak di kamar. Ya kan. Mama nanti di belakang. Ya kan. Semua mengerumus itu. Nomor berapa mau besok. Mau diambil. Meleset mbak. Udahlah dulu lah. Sampai kali opung ketawa. Jadi itulah dulu cerita opung. Jadi nggak usah lah. Pokoknya berhentikan kalian lah itu yang namanya main judi ya. Nggak ada gunanya itu. Jangan dong perjuji monang. Perjuji telu udah dong. Ya kan? Perjuji telu yang ada. Nggak ada. Nggak pernah orang kaya gara-gara judi. Yang ada hancur. Oke? Salam Parabella. Selamat pagi Pertiwi.